Baik, kita akan masuk ke contoh kasus untuk uji T dengan sampel independen. Nah, kita baca dulu dari soalnya, jangan langsung lihat tabelnya ya, kita baca dulu. Berikut adalah data nilai pelajaran matematika dari dua sampel yang berbeda. Ini dijelaskan disebutkan ya. Berdasarkan preferensi tontonannya. Berdasarkan anak itu suka nonton apa gitu ya. Disuka nonton apa. Itu ada siswa yang suka nonton program edukatif dan siswa yang cenderung lebih suka menonton program hiburan ya. Dan masing-masing berjumlah 10 orang. Masing-masing berjumlah 10 orang ya. Yang edukatif 10 orang, yang hiburan 10 orang. Perlu diingat kalau di UJT yang saling independen ini nggak selalu ya jumlah sampel di A sama dengan di B ya, nggak selalu jumlah sampel yang kategori edukatif itu sama dengan hiburan. Nah ini kebetulan saja di sini masing-masing berjumlah 10 orang, jadi 10 dia dan 10 dia. Nah dengan alfa sama dengan, maksudnya ini adalah 0,05 ya, alfa sama dengan 0,05, saya perbaiki, alfa 0,05 ya. Selidiki apakah, nah seperti itu ya, selidiki apakah terdapat perbedaan rata-rata hasil belajar yang signifikan di antara kedua tipe siswa berdasarkan preferensi tontonan. Ini adalah H1 yang ingin kita cari. Ya, ingat H1 itu hanya memindahkan dari soal saja. Nah ini datanya bisa kita lihat ya. Kemudian kita akan jawab ya, di Word seperti tadi ya. Ini untuk contoh soal uji T untuk data sampel saling bebas atau independen. Oke. Soalnya adalah kita salin dulu seperti tadi ya. Nah, kita salin di sini. Alfanya kita perbaiki 0,05. Rapikan. Nah, seperti ini ya. Soalnya sudah disalin. Tinggal datanya. Nah, datanya kita bisa salin ke Excel ini. Saya akan coba kita copy paste langsung, apakah bisa enggak ya. Sampai sini aja. Dan ini di soal itu diketahui ya. Ya, X barnya atau rata-rata dari sampel A itu 93 dan rata-rata dari sampel B itu 85. Ya. Jadi rata-rata sampel A 93, rata-rata sampel B itu 85. Nah, kita coba bahas apakah bisa. Wah, bisa ternyata ya. Edukatif itu kategori A dan hiburan kategori B. Nah, di sini ada masing-masing 10 ya. 10, kaum 10. Dan hiburan juga ada 10 anak. Ya. Ini datanya sudah kita salin ke Excel, dan Excel kita salin ke Word. Kita masukkan lagi seperti ini. Kemudian ditaruh di tengah aja dan rapi. Nah, selesai, kemudian selesai kita menyalin soal, kita menjawab. Kita jawab dari H pertama itu apa? Ya, perumusan hipotesis, kemudian menghitung studi, kemudian kriteria, kemudian mengambil keputusan, dan yang terakhir adalah interpretasi atau kesimpulan. Ya, kita kasih space di sini buat menjawab. Kemudian dan kita jawab dulu dari tahap pertama, perumusan hipotesis. Ini sudah ada nih. Ini contoh kasus ini sudah bisa kalian lihat.
Tapi kalau kita tidak punya ini, coba kita akan tulis ya. Jadi kita punya apa H0 dan H1 di perumusan hipotesis. Sedangkan tadi kita sudah di soal ada H1. Kita insert seperti sama ya tadi. Simbol equation. Tulis H0-nya. Apa? H0. Ya, di luar equation box. Yang copy paste bawah sini. H0-nya diganti dengan 1. H1-nya biar nggak salah kita salin dari sini aja. Kita kasih highlight dulu. Terdapat perbedaan antara rata-rata hasil belajar yang signifikan di antara kedua tim itu berdasarkan referensi potongan paste ya, kemudian H0-nya juga kita paste dan kita tambahkan kata tidak karena kebalikannya adalah tidak terdapat perbedaan ya. Nah, karena ini dua arah, maka kalau teman-teman lupa boleh teman-teman di sini lihat. Kita pakai yang dua arah ya. Yang dua arah maka H1-nya adalah rata-rata kategori A kurangnya rata-rata kategori B itu tidak sama dengan delta 0. Delta 0 ini apa? Nanti kita akan bahas. Ya. Nah, kita masukkan dulu tadi. Kita ambil dari sini aja. Mau ambil kotaknya saja sebenarnya. Ya, nanti tinggal dihapus. Kita hapus nih satunya dengan mu. Ya. Kotaknya copy. Ketik di sini yang di kotak besar itu adalah mu A. Ya, mu A kategori tontonan A ya. Kan kalau terdapat perbedaan, nah berarti kita bisa bilang kategori tontonan A tidak sama dengan rata-rata siswa yang di kategori tontonan B. Ya. Mu B. Seperti ini ya. Atau bisa yang seperti ini. Nah, ini juga boleh. Mu A dikurang mu B tidak sama dengan delta 0. Delta 0-nya berapa? Ya, 0 karena kita ingin melihat perbedaan saja. Ya. Jadi tidak menyatakan apakah misalkan nilai perbedaannya itu sama dengan sekian, nah itu baru nanti ditulis di situ. Ini adalah mu A dikurangi mu B tidak sama dengan delta 0. Nah, ini delta ya. Delta 0. Sebenarnya tidak usah pakai delta 0 juga tidak apa-apa sih. Jadi mu A dikurangi mu A tidak sama dengan mu B itu it's okay, nggak apa-apa. Ini biar kalian nggak bingung aja. Ini delta ya. Belum kita delta, kita skip dulu lagi. Kotak besar kita isi delta. Delta 0 ini kan 0. Kita langsung saja 0. Sorry. Apa ya? Jadi keliling-keliling dulu gitu. Nah, ini adalah terdapat perbedaan. Kita ganti aja untuk H0-nya diganti dengan tidak terdapat perbedaan. Jadi tandanya sama dengan ya. Oke. Nah, sudah selesai perumusan hipotesis, kita mau menghitung statistik uji. Ya, nah itu sama. Atau H0 gitu kan. Kemudian menghitung statistik uji. Nah, tahap 2, nah ini kalau penghitungan manual kebayang ya, panjang banget kayak gini ya. Kalau kita pakai Excel kita akan lebih singkat lagi. Nah, sama ya tahapannya seperti yang sebelumnya. Kita ambil ya dengan menggunakan bantuan Microsoft Excel, didapatkan tabel bantuan hasil statistik uji sebagai berikut. Nah, tabel bantuannya kita ambil di Excel. Nah, kembali ke Excel kita lakukan step by step sesuai dengan petunjuk yang ada di slide. Ya, pastikan Excel yang digunakan sudah aktif dahulu fitur data analisisnya. Di sesi sebelumnya kita sudah mengaktifkan ya di data. Nah, di sini ada data analisis. Nah, kita tinggal
tidak usah mengaktifkan lagi setiap kita ingin menggunakan ya. Kalau sekali diaktifkan dia sudah akan aktif terus. Ya. Nah, kemudian tindakan soal Excel sudah, pastikan jangan salah. Kemudian masuk ke menu data, data analisis dan pilih t-test. Ke data analisis, ya. Kemudian ya, data analisis dan pilih t-test yang kalau tadi kan yang type to sample formings ya. Nah, kalau sekarang kita pakai yang ini, t-test to sample assuming equal variances ya. Yang kedua, ya. Bukan yang ketiga, bukan. Assuming equal variances. Kenapa pakai assuming equal variances? Karena di sini tadi kita mengasumsikan ya dari populasinya itu berdistribusi normal dan simpangan baku kedua populasinya bernilai sama. Ya. Makanya yang kita ambil balik sini. Oke, kita klik OK. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan nilai variabel satu range dengan variabel dua range. Seperti yang tadi, yang untuk sampel berpasangan. Nah, kalau sampel berpasangan ditukar ya, variabel satunya itu X2, variabel 2-nya itu X1. Tapi kalau di sini, kalau di yang independen, itu kita mengisi berdasarkan urutan saja. Variabel satu range itu dengan kelompok perlakuan pertama, ya misalkan nama variabelnya yang A ya, variabel 2 yang perlakuan kedua. Beserta nama variabel dan jangan sampai tertukar. Ya, jadi ini yang A, kita ambil dari namanya. Dan variabel 2 kita ambil dari yang sini. Oke. Kemudian kita centang label. Ya. Nah, kita centang label karena tadi kita ngambil dari namanya. Alfanya masukkan sesuai soal 0,05. Nah, ini yang saya sebut hypothesize mean difference, yang delta 0 ini. Karena di sini tadi kita 0, jadi di sini nggak usah diketik, nggak apa-apa. Jadi boleh sih diketik 0, tapi enggak juga apa-apa. Ya. Ikuti aja step by step yang di kiri sini. Kemudian output option, nah ini boleh bebas, tapi saya ambil yang ini worksheet aja. Ini worksheet PLY ini ya. Nah, ini udah sama, dipastikan kita klik OK. Nah, di sini juga bukan hilang ya, karena tadi datanya di sheet yang sebelumnya. Nah, di sini muncul hasil dari hasil di sheet baru ini hasil dari analisis. Nah, ini bisa dibedakan teman-teman. Ya, kalau misalkan yang tadi itu ya yang untuk sampel berpasangan itu di sininya pair to sample coordinates. Ya, tapi kalau yang sekarang itu ya to sample assuming equal variances. Ya. Jadi ini untuk sampel yang independen itu. Nah, di sini kita bisa kopikan. Atau mungkin sebelum dikopikan agar rapi, ini yang banyak ini kita bulatkan dulu dua angka di belakang koma. Caranya adalah ini kita select, angkanya kita select, ya. Kita select, kemudian kita ke home, kita ke number yang general, kita kurangi, ya. Klik yang ini, yang untuk mengurangi koma. Kita ambil 3 angka di belakang koma saja. Cukup. Ini juga boleh, variansinya kita merubah. Ya, sampai ke 3 angka di belakang koma. Nah, ini terlihat lebih rapi. Jadi nanti teman-teman kalau mencoba yang pair to sample formings ini juga bisa dibulatkan dulu sampai 3 angka di belakang koma. Jadi kita juga nanti ketika ambil angkanya tidak kesulitan. Ya, ini sudah saya copy. Saya bisa paste di sini. Ya. Kita ke tengah. Ya. Kemudian, nah didapatkan apa nih? Tabel bantuan hasil statistik uji sebagai berikut. Nah, ini sudah ada. Nah, tadi kita mau menghitung statistik uji. Nah, di tabel ini, tabel bantuan ini, statistik uji itu adalah yang testa. Ya, betul. Kemudian kita ambil warna kuning. Tapi kalimatnya gimana tadi? Boleh disamain sama yang ini ya. Dari tabel bantuan tersebut, didapatkan hasil terhitung. Dari tabel bantuan tersebut, didapatkan hasil terhitung, yaitu testat sama dengan ya, berapa? 4 ya. 4 bulat ini angkanya. Pas ya, 4,0 ya. Nah, sudah selesai kita tahap 2 ya. Semudah itu ya. Kalau pakai Excel enak ya. Ini merupakan tahap 2. Nah, tahap 3 kriteria pengujian. Seperti sebelumnya kita mau
melihat dulu H1 itu bertanda apa gitu kan. Ya. Kita ke equation, H1 bertanda apa? H1, kita keluar boxnya, bertanda tidak sama dengan, ya, dua arah ya, tidak sama dengan. Itu di question juga, lah, tapi kita nggak usah ke struktur, langsung tanda tidak sama dengan. Si kutip ini kan. Ya. Maka kita menggunakan uji hipotesis satu arah, dua arah, karena tidak sama. Kemudian dari H1 bertanda apa? Nah, dan dari hasil statistik uji, ya, hasil tabel statistik uji. Nah, tadi, kalau misalkan one tail, kita pakai yang P critical one tail. Tapi kalau two tail, kita pakai ini. Nah, karena di sini kita H1-nya dua arah, karena tidak sama dengan, maka kita pakai yang P critical two tail. Si warna merah ya. P critical two tail. Kalimatnya gimana? Boleh disamain aja. Ya. Dari hasil tabel, nah, bantuan itu boleh disamain aja ya. Copy, diambil ke bawah sini, paste. Nah, dari hasil tabel bantuan pada tahap 2 didapatkan ini. P tabel yaitu P critical to tail ya, sama dengan 2,1. Itu ya. Nah, di sini juga dijelaskan nih, P tabel tahap 3. Nah, jika uji yang digunakan pakaian satu arah, ambil P critical one tail. Nah, ini kita di soal itu ujinya dua arah. Ya. Jadi teman-teman jangan asal melihat ya, jangan asal melihat, oh kalau yang satu arah pakai yang eh, ini, pakai yang independen. Karena tadi contoh soalnya seperti itu. Bukan seperti itu. Ini hanya mencontohkan saja, kebetulan saja ini dua arah. Nanti kalau di ujian itu satu arah, ya, tapi sampelnya independen seperti ini, nah itulah pentingnya yang saya bilang ya, kita memahami konteks, apa yang diketahui itu dari konteks. Jadi dengan teman-teman bisa baca soal, itu teman-teman bisa tahu jawab pakai apa. Jangan hanya menjiplak ke contoh saja seperti itu. Ya. Jadi sudah tahu tipe soalnya seperti apa, mau jawab seperti apa, baru lihat contohnya itu boleh apa. Ya. Nah, dapat kembali lagi ke tahap 3, ya, kita mau menentukan apa tadi? Kriteria pengujian. Ya. Nah, karena ini dua arah, ya, maka nah, berarti kriteria K, kriteria pengujiannya yaitu, mana kriteria pengujian? Selalu awalnya kan tolakan nol juga ya. Tolak, nah, kita bikin ke center aja di sini. Sini kita pakai equation atau cepatnya alt sama dengan ya. Alt sama dengan. Itu tolakan nol, tolakan nol dari A1 aja. Tolakan nol ya. Jika, nah kalau tandanya tidak sama dengan ini berarti jika T hitung gitu kan, T hitung kurang dari negatif T tabel, nah T tabelnya berapa? 2,101 atau T hitung lebih dari positif T tabel. Nah, ini jangan sampai lupa ya. Hitung lebih dari positif T tabel. T tabelnya kan 2,101 ya. Kita lihat pengujiannya seperti ini. Kita tandain aja. Seperti ini ya. Selesai, kita lanjut ke pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan tadi kita mengumpulkan bukti-bukti ya. Nah, berarti dari hasil statistik uji ya, didapatkan bahwa kehitung
Ya, gimana kalimatnya? Boleh kita samain aja. Hitung yaitu testat ya, sama dengan berapa? 4 ya. Kemudian dari uh, hasil yang sama ya. Hasil kriteria pengujian yang didapat ya, tolak nol jika apa? Kita ambil aja dari yang soal sebelumnya, nggak apa-apa ya. Ya konsisten sama. Oke, ya, teman-teman harus mengerti konteksnya dulu ya sebelum mengambil-ngambil. Hasil kriteria yang didapat yaitu tolak nol jika gitu ya. Nah, tolak nol jika terhitung kurang dari negatif 2,101 atau terhitung lebih dari 2,101 ya. Nah, di sini dilihat ya, testatnya nilainya berapa? Positif ya. Positif. Nah, berarti kita bandingkan dengan yang positif lagi. 4 itu apakah lebih besar dari 2,1? Jika iya, maka tolak nol. Jika nilai testatnya atau terhitungnya tidak lebih besar dari 2,101, maka nol gagal untuk ditolak. Ini jelas ya, 4 sama 2,101 lebih besar 4. Ya. Maka kalimatnya karena nilai terhitung sama dengan 4 bernilai lebih dari ya, atau lebih besar dari 2,101, maka keputusannya adalah H0 dapat ditolak. 0 dapat H0 dapat ditolak. Ini adalah keputusan yang kita ambil ya di tahap 4. Kemudian interpretasinya, karena H0 ditolak, maka pada tingkat signifikansi 5%, 0,05 ya, pernyataan tersebut. Kalau H0 ditolak, maka pernyataan tersebut atau H1 itu dapat diyakini kebenaran. Atau dengan kata lain, ya, kalau H0 ditolak, berarti H1 diyakini kebenarannya, maka kesimpulannya adalah H1. Ya, ambil saja yang terdapat perbedaan rata-rata hasil belajar yang signifikan di antara kedua tipe siswa berdasarkan preferensi tontonan. Selesai ya sampai sini. Terdapat perbedaan. Oke, selesai. Ini adalah tahap 5-nya ya. Jadi contoh soal uji T untuk dua sampel saling bebas atau yang independen. Ya, lihat di kiri juga. Kita lihat ya. Nah, ini sama ya. Hasil manualnya pun sama. Hasil manual. Baik, sekian untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.